Tema adalah untuk kelas-kelas kita ambil modulnya temanya demokrasi. Saya tahu tentang demokrasi. Demokrasi adalah, silakan bisa. Demokrasi adalah, boleh silakan macam kalangan boleh. Demokrasi atau kerakyatan adalah bentuk pemerintahan yang keputusan-keputusan penting, baik secara langsung atau tidak langsung, didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat. Ada dua hal penting dalam hal ini. Yang pertama adalah hak dan kewajiban. Yang kedua, segala hasil keputusan itu harus diambilkan berdasarkan musyawarah. Musyawarah yang diambil dengan memahami hak dan kewajiban, di mana seseorang berhak mengeluarkan usulan memberikan ide, dan pihak yang lain tidak boleh merasa sakit hati jika ide dan usulannya tidak diterima. Jika semuanya terkendali kondusif, maka dinamakan dengan demokrasi. Demokrasi adalah keputusan yang diambil secara musyawarah. Paham ya? Apa saja misalkan di sekolah kita yang kita lakukan dengan cara demokrasi? Ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Baik. Apa yang kamu ketahui tentang suara demokrasi? Demokrasi di dalam pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Bahwa pemilihan OSIS ketua OSIS, pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu diambil suara terbanyak berdasarkan pilihan putusan dari masing-masing kelas. Kemudian mereka mengadakan debat terbuka. Setelah debat terbuka, apalagi pemilihan suara, kemudian diadakan perhitungan. Nah, hasilnya nanti siapa saja yang terpilih menjadi ketua, siapa saja yang terpilih nanti menjadi wakil ketua, itu berdasarkan kesepakatan seluruh warga sekolah, mulai dari pucuk pimpinan, unsur pimpinan sampai ke yang terenak. Maka dipilihlah nanti ketua OSIS dan wakil ketua OSIS. Kemudian unsur-unsur yang lain, divisi-divisi yang lain itu dipilih oleh divisi wanita misalkan, kemudian olahraga, kemudian kesenian, bagian-bagian seksi-seksi dari OSIS itu dipilih oleh pimpinan, yang dipilih oleh ketua, kemudian dipilih oleh wakil ketua, bekerjasama nanti dengan sekretaris, bendahara dan lain sebagainya. Kita masuk, Pak bacakan saja ya, karena memang tidak bisa. Tahap pengenalan satu, sosialisasi dan tes diagnostik. Tadi Bapak sudah sampaikan demokrasi itu adalah segala sesuatu yang dapat berdasarkan kesepakatan bersama. Kalau dalam undang bina dinamakan dengan musyawarah. Kalau dalam bina dinamakan boleh air, boleh membuat, boleh tak boleh memakai. Berarti mufakat atau musyawarah mengambil satu kata bahwa solusinya adalah dengan cara bermusyawarah. Bagaimana peran media sosial dalam demokrasi? HP, internet untuk dalam demokrasi. Siapa bisa jawab? Bagaimana peranan media sosial elektronik di dalam pemilu atau suara demokrasi? Sejauh mana media sosial bisa memberikan dampak positif kepada kita untuk melakukan pemilihan ketua OSIS dan wakil ketua OSIS? Semuanya satu. Apa dampak positif dari media sosial? HP misalnya. Satu katakan siapa? Apa yang bisa kita lakukan dengan HP tadi untuk pemilihan ketua OSIS? Satu, mengetahui informasi dari OSIS. Yang kedua, apa lagi bisa kita lakukan dengan HP? Melakukan kampanye. Kita sebagai tim sukses melakukan kampanye melalui media sosial, bikin poster, bikin visi dan misi dari calon yang kita angkatkan. Maka nanti mereka akan berusaha melakukan kampanye secara
secara media sosial. Maka sejauh mana dia mau memaparkan visi dan misi, nah itulah orang akan berminat untuk memilih dia sebagai ketua dan wakil ketua majelis. Baik, sekarang kita bikin kelompok sesuai dengan kelompok kemarin. Silakan yang bikin kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4 akan ambil. Sistem demokrasi telah ditetapkan oleh penduduk Yunani kuno. Bentuk sederhana dari demokrasi telah ditemukan sejak 4000 sebelum Masehi di Mesopotamia. Ketika itu, di tiap-tiap negara kota rakyat sering berkumpul untuk mendiskusikan suatu permasalahan dan mengambil keputusan berdasarkan konsensus atau mufakat. Kala itu, Yunani terdiri dari 1.500 negara kota atau poleis yang kecil dan independen. Baru sejak tahun 508 sebelum Masehi, penduduk Yunani membentuk sistem pemerintahan yang merupakan cikal bakal dari demokrasi modern. Penggagasan pertama dari demokrasi adalah Solon, seorang penyair dan negarawan. Namun, demokrasi Solon tidak berhasil membuat perubahan. Demokrasi baru dapat tercapai 100 tahun kemudian oleh Cleisthenes, seorang bangsawan Athena. Dalam demokrasi tersebut tidak ada perwakilan dalam pemerintah. Sebaiknya setiap orang mewakili diri sendiri dengan mengeluarkan pendapat dan memilih kebijakan. Demokrasi ini kemudian dicontohkan oleh bangsa Romawi pada 510 sebelum Masehi sampai 27 sebelum Masehi. Sistem demokrasi yang dipakai adalah demokrasi perwakilan, di mana terdapat beberapa perwakilan dari bangsa di Senat dan perwakilan dari rakyat biasa di majelis. Tiga A ya, oke siap. Ya, tersiap. Oke, kosong ya. Diambil kemudian dilihat kepada publik nomor berapa. Oke, nah, lihat 4B ya. Oke, silakan kembali taruh di sini. Pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Bapak. Saya sangat setuju dengan program yang akan dikerjakan oleh Pesuan Duha, karena semua itu sangat bagus untuk diri kita, karena di sekolah kita memberi argumen sesuai apa. Satu D, ya silakan kembali lagi. Disegel ya. Mudah-mudahan isinya uang. Oke, paslon 01 siap? Pertanyaan untuk 01 dengan tema organisasi. Mohon paslon 02 untuk bisa memahami pertanyaannya juga. Apa yang menjadikan Anda layak menjadi ketua dan wakil ketua OSIS? 2 menit dari Anda bicara. Terima kasih panelis, izin menjawab. Hal yang membuat saya layak untuk menjadi ketua OSIS yaitu saya sudah mempunyai pengalaman organisasi semenjak SMP hingga sekarang, dan saya mempunyai niat untuk lebih mempelajari tentang OSIS dan mengembangkan OSIS untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Wakil masih ada, silakan. Wakil ada tambahan? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kenapa saya dan rekan saya memilih untuk menjadi wakil ketua OSIS? Pastinya kami sudah memiliki bekal terlebih dahulu sebelum mencalonkan diri ataupun sebelum berdirinya kami di sini. Pasti kami sudah memiliki visi, misi, dan juga bekal dalam organisasi. Kenapa saya ingin menjadi wakil ketua OSIS? Karena tidak salah kita untuk mencoba. Kalahnya atau menangnya kita itu hanyalah hal kecil dari suatu progres kita. Yang penting dari kita adalah mencoba hal yang baru
organisasi di sekolah sebagai ketua OSIS tentunya, dan saya berharap saya juga dapat melanjutkannya di SMK ini. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih paslon 1. Lanjut, silakan ditanggapi paslon 02. Waktu 2 menit dimulai dari Anda bicara. Izin menjawab panelis, tentunya seperti yang dikatakan 02, kami pun juga mempunyai bekal dalam menyiapkan menjadi ketua dan wakil, bukan hanya kalian ya. Dan kami pun yakin pada skill yang kami punya itu berkompeten menjadi pemimpin, bukan hanya sekedar mencoba sebenarnya ya, tapi kita kayak berorganisasi itu nggak bisa nyoba-nyoba. Dan juga kami memiliki pengalaman dalam team building, dan saya dan rekan saya juga memiliki pengalaman dalam memanajemen waktu. Teamwork kami juga bagus pada masanya. Ada tambahan? Tentu kalau untuk mencoba semuanya bisa kan, pasti kalian semua bisa. Saya di sini ingin menunjukkan berapa persen bagi diri saya layak menjadi ketua OSIS. Yang saya tinjau, saya memiliki 95% kemampuan diri dan 5% kata Allah. Di sebuah organisasi PD itu penting loh. Jadi nggak cuma harus mencoba dan harus belajar dan terus belajar. Kita harus bisa mengeffort diri kita lebih dari apa yang kita bisa. Sekian, terima kasih. Cukup? Baik, tepuk tangan lah dulu. Baik, sudah mulai agak panas. Mohon silakan. Coba kita mulai ya dengan membacakan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pakai seremonial yang cukup masuk saja. Dia biar rekaman dulu tadi. Tidak apa-apa. Non stay loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke sekolah yang kita cintai ini. Salawat beriringkan salam, tidak lupa-lupanya kita hadiahkan buat pucuk pimpinan umat sedunia, yakninya Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina. Ya kan anak-anak yang kami sayangi, tiada kata yang terucap di bibir ini yaitu alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Senin 12 Februari 2024 dengan terpilihnya pengurus OSIS yang baru periode 2024-2025. Tentu kita semua berharap kepada Ananda yang baru saja dilantik, jadilah pengurus yang betul-betul bertanggung jawab dan amanah. Apabila ada permasalahan nantinya, maka diskusikanlah, bermusyawarahlah, bermufakatlah.
dan laksanakanlah program-program yang sudah Ananda susun sehingga akan membawa SMK Farmasi lebih sukses ke depannya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jika nanti Ananda dipercaya menjadi seorang pemimpin, tentu Ananda tidak canggung lagi, karena hari ini dan selanjutnya 1 tahun ke depan adalah suatu sarana atau wadah bagi Ananda untuk belajar menjadi pemimpin. Pada dasarnya masing-masing kita adalah pemimpin, paling tidak memimpin diri sendiri untuk taat dan patuh pada aturan yang sudah ada, khususnya di SMK Farmasi dan dimanapun Ananda berada. Kepada kita semua, marilah kita dukung bersama-sama program baru dari pengurus OSIS yang baru saja dilantik demi kemajuan SMK Farmasi ke depannya. Setuju? Setuju membantu mendukung program-program yang sudah dilakukan dan dibentuk oleh OSIS? Setuju. Tanpa bantuan Ananda semua, mustahil pengurus yang hari ini dilantik bisa bekerja sama dengan baik. Dan manfaatkanlah organisasi ini sebaik mungkin, karena OSIS merupakan organisasi intersekolah yang mempunyai peran yang cukup penting sebagai motivator untuk melakukan kegiatan dan aktivitas siswa khususnya di dalam sekolah, yaitu SMK Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi. Juga sebagai wadah pembentukan karakter, khususnya nilai-nilai demokrasi di lingkungan siswa. Maka Ananda dapat pengalaman belajar berorganisasi, berdemokrasi, bisa mengeluarkan ide, gagasan yang nantinya akan melahirkan pemikiran-pemikiran yang bisa dituangkan dalam program-program ke depannya. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Ketua OSIS yang lama Prode 2023-2024 dapat Ananda lanjutkan sebagai estafet lebih baik lagi ke depannya dengan moto hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari esok lebih baik dari hari ini, dalam mewujudkan SMK Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi luar biasa. Mungkin tidak ada